I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see. Perdebatan besar benar-benar meledak setelah Piala Dunia FIFA 2026 resmi berakhir. Bukan sekedar soal siapa yang mengangkat trofi juara, tetapi tentang satu hal yang terasa mengganjal bagi banyak orang. Perebutan sepatu emas yang meninggalkan rasa tidak adil. Di tengah hiruk-pikuk perayaan dan kekecewaan, dua legenda Inggris, Alan Shearer dan Wayne Rooney, tampil menyuarakan sesuatu yang jarang diungkapkan secara terang-terangan. Mereka tidak berbicara tentang taktik, tidak juga soal siapa tim terbaik. Mereka berbicara tentang keadilan bagi Lionel Messi. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it. Di atas kertas, semuanya terlihat jelas. Kylian Mbappe keluar sebagai pencetak gol terbanyak dengan 10 gol. Ia bahkan menutup turnamen dengan cara yang spektakuler. Mencetak 2 gol saat timnas Prancis menghadapi timnas Inggris dalam laga perebutan tempat ketiga yang berakhir dengan skor mencolok. Namun justru disitulah cerita ini mulai terasa berbeda. Karena di saat Mbappe menambah golnya dalam laga yang tidak lagi menentukan gelar juara, Lionel Messi sedang bersiap memainkan pertandingan terbesar dalam hidupnya, final Piala Dunia. Messi tidak datang ke final dengan jalan yang mudah. Ia membawa Argentina melewati tekanan demi tekanan, mencetak gol, memberi assist, dan menjadi pusat dari setiap momen penting timnya. Sepanjang turnamen, ia bukan hanya pencetak gol, tetapi juga pengatur ritme, pemimpin, dan inspirasi. Namun di final, semua itu seakan terhenti. Argentina harus menghadapi timnas Spanyol yang tampil hampir sempurna. Pertahanan mereka begitu rapat, disiplin, dan nyaris tanpa celah. Selama 120 menit pertandingan, Argentina bahkan tidak mampu menciptakan satu pun tembakan tepat sasaran. Itu bukan sekedar statistik. Itu adalah gambaran betapa sulitnya pertandingan yang harus dihadapi Messi. Di sisi lain, Mbappe bermain di laga perebutan tempat ketiga. Sebuah pertandingan yang bagi sebagian orang terasa seperti bonus. Inilah yang kemudian disorot oleh Alan Shearer. Ia melihat perbedaan besar antara dua situasi tersebut. Menurutnya, tidak bisa disamakan antara mencetak gol di laga playoff dengan bermain di final melawan tim terbaik turnamen. Shearer bahkan menyebut pertandingan perebutan tempat ketiga itu terasa seperti pertandingan perpisahan, bukan pertarungan hidup mati seperti final. Wayne Rooney pun memiliki pandangan yang sama. Ia tidak menyangkal bahwa gol Mbappe sah. Ia tidak mempertanyakan kemampuan sang bintang Prancis. Namun, ia mempertanyakan sistemnya. Baginya, ada sesuatu yang terasa tidak seimbang ketika pertandingan yang tidak menentukan juara justru menjadi faktor penentu penghargaan individu sebesar sepatu emas. Dan disinilah narasi besar itu mulai terbentuk. Bagaimana jika pertandingan perebutan tempat ketiga tidak dihitung? Jika skenario itu terjadi, maka jumlah gol Messi dan Mbappe akan sama. Namun Messi memiliki lebih banyak assist. Artinya, secara aturan tiebreak, Messi seharusnya menjadi pemenang. Bukan karena belas kasihan, bukan karena nama besar, tetapi karena kontribusi nyata di lapangan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sepatu emas tetap jatuh ke tangan Mbappe. Dan Messi harus menerima kenyataan pahit. Di malam final yang digelar di MetLife Stadium, semuanya terasa begitu kontras. Timnas Spanyol merayakan kemenangan 1-0 mereka dengan penuh kebanggaan. Mereka bahkan menyapu bersih penghargaan individu. Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik, Unai Simon menjadi kiper terbaik, dan Pau Kubarsi membawa pulang gelar pemain muda terbaik. Semua terlihat sempurna, kecuali satu hal. Messi. Ia berjalan perlahan, menerima medali runner-up dengan mata yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. Bukan hanya karena kalah di final, tetapi karena ada sesuatu yang terasa hilang dari perjalanan luar biasanya di turnamen ini.
sepatu emas itu. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya soal angka, soal statistik, soal siapa yang mencetak lebih banyak gol. Namun, bagi yang mengikuti perjalanan Messi, ini lebih dari itu. Ini tentang konteks, tentang tekanan, tentang siapa yang benar-benar berjuang di momen terbesar. Tetapi pada akhirnya, ia kalah oleh sistem yang memperlakukan semua gol dengan cara yang sama, tanpa melihat di mana dan kapan gol itu tercipta. Dan dari situlah kalimat itu muncul di banyak perbincangan. Bukan Messi yang kalah, tetapi Messi yang terasa dirampok. Dirampok oleh situasi, dirampok oleh aturan yang mungkin perlu ditinjau kembali. Desakan pun mulai bermunculan. Banyak yang berharap FIFA mempertimbangkan ulang sistem penilaian sepatu emas. Bukan untuk mengubah hasil yang sudah terjadi, tetapi untuk memastikan bahwa ke depan penghargaan sebesar itu benar-benar mencerminkan keadilan. Karena sepak bola bukan hanya tentang angka. Saya hanya berpikir, Prancis tersingkir dari turnamen dan harus memainkan pertandingan playoff ketiga dan keempat, kata Rooney. Dengar, saya tidak tentu saja dihitung, tetapi menurut saya itu sangat tidak adil bagi Messi, kata Rooney. Mantan striker Newcastle United dan sekarang komentator BBC, Alan Shearer, juga setuju dengan Rooney dengan mengatakan kepada BBC sebelum pertandingan dimulai. Saya hanya melihat pertandingan kemarin. Cara permainannya seperti pertandingan perpisahan. Prancis sudah tersingkir dan Mbappe telah mencetak 2 golnya. Prancis sudah tersingkir. Lionel Messi bermain di final melawan tim Spanyol yang hanya kebobolan 1 gol dan itu jauh lebih sulit, tutur Shearer.